Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget, yaitu aturan main baru dalam dunia pendidikan kita di Indonesia. Yap, kita akan bedah tuntas Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026. Yuk kita lihat sama-sama, apa sih yang baru dan kenapa ini penting buat kita semua. Nah, pasti banyak yang langsung bertanya-tanya kan, ada peraturan baru lagi nih. Sebenarnya intinya apa sih? Kenapa standar yang lama perlu diubah? Dan yang paling penting, apa dampaknya buat kita para guru? Dan tentunya buat para murid di kelas. Tenang, kita akan cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, untuk bisa paham aturan yang baru, kita harus mundur sedikit dan lihat akarnya dulu. Kenapa sih peraturan yang sebelumnya, yang dari tahun 2022 itu, sekarang dirasa perlu untuk diperbarui? Apa yang jadi pemicunya? Jawabannya sebenarnya cukup lugas, dan ada di dalam dokumen peraturannya sendiri. Dunia kita ini kan nggak pernah berhenti berputar ya. Teknologi makin canggih, ilmu pengetahuan terus berkembang, cara kita berinteraksi juga berubah. Nah, aturan ini dibuat untuk memastikan kalau apa yang terjadi di dalam kelas itu nyambung, relevan, dan nggak ketinggalan zaman sama dunia nyata di luar sana. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling krusial nih. Inilah jantung dari seluruh peraturan baru ini. Semua kerangka kerjanya dibangun di atas 3 prinsip utama. Dan ini bukan sekedar daftar checklist loh, ini adalah sebuah filosofi, sebuah jiwa yang harus menjiwai setiap aktivitas belajar mengajar di kelas. Prinsip yang pertama adalah berkesadaran. Ini sebuah pergeseran yang besar loh. Fokusnya bukan lagi cuma murid harus tahu ini dan itu, tapi lebih ke murid harus sadar kenapa mereka perlu tahu. Jadi tujuannya adalah membuat murid paham tujuan belajar yang pada akhirnya bikin mereka lebih termotivasi dan bisa jadi sutradara bagi proses belajarnya sendiri. Yang kedua, bermakna. Prinsip ini adalah jawaban dari pertanyaan klasik murid. Pak, Bu, buat apa sih kita belajar ini? Nah, pembelajaran yang bermakna itu memastikan ilmu nggak berhenti di gerbang sekolah. Pelajaran itu harus bisa dipakai, bisa dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga terasa gunanya. Dan yang ketiga, menggembirakan. Yap, Anda nggak salah baca kok. Aturan ini secara jelas bilang kalau belajar itu harus jadi pengalaman yang menyenangkan. Tapi jangan salah ya, menyenangkan di sini bukan berarti harus main-main terus, tapi suasananya itu harus positif, harus memotivasi dan memberikan tantangan yang pas, yang bikin murid semangat, bukan malah stres. Oke, 3 prinsip tadi kan keren banget ya kedengarannya, tapi gimana cara nerapinya di kelas? Nah, peraturan ini nggak cuma ngasih filosofi, tapi juga kerangka kerja yang jelas. Yuk, kita lihat gimana cara menerjemahkan prinsip-prinsip tadi jadi aksi nyata. Ini dia 3 langkah besarnya seperti yang dijelaskan di pasal 2. Setiap proses belajar itu pasti melewati tahap perencanaan, lalu pelaksanaan, dan diakhiri dengan penilaian. Kelihatannya sederhana ya, cuma 3 tahap. Tapi detail di dalam masing-masing tahap inilah yang jadi kunci untuk menerapkan ketiga prinsip yang sudah kita bahas tadi. Coba kita zoom in ke tahap pelaksanaan. Di sini, peran kita sebagai pendidik itu bergeser ya. Menurut pasal 9, kita bukan lagi satu-satunya sumber ilmu di depan kelas. Peran kita sekarang adalah menjadi teladan, menjadi pendamping yang ada di sisi murid, dan menjadi fasilitator yang membuka jalan dan menyediakan berbagai kesempatan belajar. Nah, kalau peran gurunya berubah, tentu pengalaman muridnya juga harus berubah. Murid diharapkan nggak cuma berhenti di level memahami materi. Mereka didorong untuk bisa mengaplikasikan apa yang dipelajari. Dan yang nggak kalah penting, mereka diajak untuk merefleksi, alias berpikir ulang tentang proses belajar mereka sendiri. Inilah cara kita mencetak pembelajar seumur hidup. Nah, kita sampai di salah satu bagian yang menurut saya paling revolusioner di peraturan ini, yaitu soal penilaian. Tapi tunggu dulu, ini bukan tentang menilai hasil ujian murid loh, ini tentang menilai proses pembelajaran itu sendiri. Proses kita mengajar. Ini poin yang penting banget untuk kita garis bawahi bersama. Tujuan dari penilaian proses ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan untuk menghakimi siapa yang benar dan siapa yang salah, tujuannya murni untuk refleksi. Ini adalah alat bantu kita untuk terus jadi lebih baik. Ibaratnya, ini cermin untuk kita tumbuh bareng, bukan palu hakim. Dan lihat deh, siapa saja yang terlibat di dalam proses ini. Ini bukan kerja sendirian. Pendidik merefleksikan praktiknya sendiri. Rekan sesama pendidik saling memberi masukan konstruktif. Kepala sekolah berperan membangun budaya refleksi. Dan yang menarik, murid pun dilibatkan. Ini semua tujuannya untuk menciptakan sebuah ekosistem refleksi yang sehat.
Oke, kita sudah membedah cukup banyak detail. Sekarang coba kita tarik napas sebentar, kita zoom out, dan kita lihat gambaran besarnya. Jadi semua ini artinya apa sih buat kelas kita sehari-hari? Apa perubahan paling mendasar yang perlu kita sadari? Nah, ini dia rangkumannya. Kita sedang bergerak dari sebuah sistem yang dulunya sangat berbasis kepatuhan. Yang penting administrasinya beres, menuju sistem yang berbasis prinsip. Yang penting esensi belajarnya tercapai. Dari yang fokusnya di penilaian akhir, menjadi sebuah siklus refleksi yang terus-menerus. Ini adalah pergeseran besar dari sekedar melakukan hal dengan benar, menjadi melakukan hal yang bermakna. Sebagai penutup, mari kita kembali ke jantung dari peraturan ini, yaitu ketiga prinsip tadi, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua, prinsip mana yang paling klik dengan Anda? Mana yang paling ingin Anda coba wujudkan pertama kali di kelas Anda? Yuk, kita renungkan ini bersama sebagai langkah awal kita.